Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan undangan untuk menjadi narasumber di dalam sebuah podcast dari seseorang yang mengaku dirinya adalah seorang ateis. Dia adalah Apriyadi Yadi dan channel YouTube-nya adalah God and Beyond. Kami melakukan banyak kajian atau diskusi pembahasan di saat itu di podcast tersebut, tetapi tema besarnya adalah Islam dan sains apakah bertentangan. Apriyadi Yadi mengaku sedang melakukan proses pencarian kebenaran. Dia terus mempertanyakan banyak hal terkait dengan realitas ini. Dan tidak menutup kemungkinan katanya, jika dia mendapatkan jawaban seperti yang dia harapkan, maka dia tidak ateis lagi. Dia bisa saja mengakui memang Tuhan itu ada dan mungkin saja dia akan memeluk suatu agama seiring dengan jawaban yang dia inginkan dari proses pencariannya itu. Nah, saya ingin Anda semua di channel ini ikut mendengarkan bagian-bagian yang kami diskusikan itu, yang akan saya cuplikkan dalam durasi yang pendek-pendek, bagian demi bagian secara bersambung. Meskipun saya melihat ada sejumlah kawan di forum ini yang juga hadir di forum itu dan memberikan komentar. Tetapi barangkali bagi kawan yang lainnya ini bisa menjadi diskusi atau kajian yang memberikan manfaat, memberikan pelajaran bagi kita semua. Saya ketika melihat Pak Agus, channel YouTube Pak Agus dan cerita bangsat Pak Agus, saya memandangnya bahwa Pak Agus tuh kayak kuat di dua dunia. Maksudnya secara saintifik Pak Agus tuh kayak kuat banget. Saya kemarin lihat video Pak Agus menjelaskan teori evolusi dan itu betul-betul elegan banget, sangat-sangat indah. Terus Pak Agus juga saya ngelihatnya Islamnya juga kuat banget gitu loh. Saya ketika misal kita bacalah misalkan membaca buku New Atheism, Richard Dawkins atau Stephen Hawking dan sebagainya, itu kan kayak menimbulkan kesan ya bahwa iman dengan agama, iman dengan sains itu tuh kayak bertentangan gitu loh. Evolusi atau dan sebagainya yang kayak natural selection gitu ya. Ya, yang membantah manusia pertama yang diciptakan dari tanah misalkan. Itu kan secara evolusional itu kayak sangat-sangat unlikely to happen ya. Saya sangat nggak mungkin gitu loh. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah apakah Islam, utamanya Islam ya, apakah agama dan sains itu tuh betul-betul bertentangan kan? Atau kayak gimana menurut Pak Agus? Ya, kalau kita bicara agama secara umum memang kita tidak menemukan konsistensi benang merahnya karena bisa berbeda-beda gitu ya setiap agama. Tetapi kalau kita bicara Islam, maka dalam sudut pandang sejarah misalnya, sejarah peradaban, Anda tidak akan menemukan agama Islam, otoritas Islam itu menghukum para ilmuwan misalnya gitu ya. Seperti yang terjadi di Eropa misalnya, terhadap Galileo Galilei, terhadap Bruno, terhadap berbagai macam pemikiran yang saintifik, yang logis, rasional, yang dihukum rumah sampai meninggalnya, yang dihukum bakar dan sebagainya. Dari segi peradaban, sejarah peradaban, Anda tidak akan pernah menemukan otoritas Islam, apalagi ajarannya gitu ya. Kita bisa membedakan antara ajaran dengan otoritas kemanusiaannya, penguasa. Itu sama sekali tidak ada pertentangan antara perkembangan sains, ya, pemikiran-pemikiran yang logis, rasional, dengan ajaran agama ataupun dengan penguasa. Justru yang berjalan adalah seiring. Itu dari sisi otoritas atau penguasa. Apalagi kita bicara dari sisi ajarannya. Bahkan di dalam Islam itu kan sangat-sangat menghargai akal dan ilmu. Bahkan untuk memeluk, menjalankan agama ini dipersyaratkan yang namanya akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Jadi orang yang boleh atau menjadi subjek agama Islam itu adalah orang yang akalnya cukup. Kalau nggak cukup, dia pasti keliru-keliru memahami agama ini. Anak kecil punya akal, tapi belum cukup, ya nggak diwajibkan, nggak sholat nggak apa-apa, nggak melakukan ibadah apapun nggak apa-apa, berdosa juga dimaafkan dan seterusnya.
Atau orang dewasa yang sudah cukup akal tapi lupa atau kehilangan akal lah, sementara maupun permanen apalagi. Mulai dari lupa, pingsan, mati suri, koma, sampai gila dan sebagainya, itu tidak dikenai kewajiban agama. Jadi poin yang sangat mendasar yang pertama, Islam sangat menghargai akal, bahkan akal sehat, sehingga bertaburan ayat-ayat misalnya afala ta'qilun, apa kalian nggak menggunakan akal, afala tatafakkarun, apa kalian nggak mikir, afala yafqahun, apa nggak memahami dengan kecerdasannya, afala yandurun, apa nggak meneliti, bahkan mengamati, mengobservasi, meneliti di lapangan realitas di sekitar kita dengan menggunakan akal kecerdasan. Bahkan ada ayat yang tegas, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an, dari ajaran Islam ini kecuali orang-orang yang berakal. Kalimatnya mengunci dan tidak bisa. Wa ma yadzakkaru, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari agama ini illa, kecuali, berarti kan nggak ada pilihan lain, kecuali orang-orang yang berakal. Bahkan ada ayat gini, wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah marah kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Gitu ya. Jadi bertaburan ayat-ayat itu menjadi poin yang sangat mendasar bahwa agama Islam seiring dengan akal. Jadi kalau akalnya rendah, ya pemahaman dia rendah. Kalau akalnya medium, ya pemahamannya medium. Kalau akalnya advance, ya dia akan dapat pemahaman yang advance terhadap agama ini, termasuk pada teologinya nanti yang menjadi kajian kita mungkin nanti ya. Tetapi poin pentingnya adalah akal menjadi poin yang sangat mendasar, satu. Yang kedua, ilmu. Ilmu sebagai sebuah proses pembelajaran atau pemahaman terhadap realitas. Itu di Al-Quran mendapatkan porsi yang sangat besar. Kalau kita lihat hierarki isi Al-Quran itu 6.236 ayat. Separuhnya itu adalah berisi tentang ketuhanan, tentang ketauhidan, tentang siapa Allah, bagaimana Allah, di mana Allah, Allah meliputi segalanya, kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah, Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, Allah itu satu dan satu-satunya, dan segalanya. Itu ada 3.000-an ayat lebih, separuh dari isi Al-Quran secara hierarki itu adalah ketauhidan. Karena itu tauhid, teologi di dalam Islam, itu menjadi pondasi dari keberagamaan. Seharusnya belajar Islam itu dari teologinya dulu. Kalau tidak kenal Tuhan, maka sholatnya salah, puasanya salah, dan segala macam ibadahnya salah. Ya, satu. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu luar biasa. Ada 800 ayat lebih yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Bercerita tentang langit, di mana langit itu, waduh, banyak sekali anunya, informasi tentang yang namanya langit itu, dan itu memunculkan satu pemahaman tentang kosmologi, tentang astronomi, astrofisika, astrobiologi dan sebagainya kalau dikembangkan ke arah sains, di mana sejak awal Al-Quran sudah menggambarkan langit sebagai multiverse, dan tren perkembangan sains sekarang dari universe menuju ke multiverse, dengan berbagai macam argumentasi dan data-data dan pengamatan dan perhitungan dan prediksi segala macam, ya sangat menarik gitu ya. Al-Quran menyebut sebagai sab'a as-samawat, langit yang 7. Wah, itu menjadi perdebatan yang seru gitu ya. Tapi selain langit, ada bintang, ada galaksi, ada matahari, ada bulan, ada orbit-orbit planet, benda-benda langit, ada bumi, ada hujan, ada angin, ada sungai, ada binatang-binatang, tumbuhan, bahkan dirimu sendiri, kan begitu. Itu ratusan ayat di dalam Al-Quran yang memberikan dorongan dan motivasi kepada umat Islam. Jadi poin penting adalah bahwa Islam, khususnya ajarannya, sama sekali tidak ada pertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, berjalan seiring. Nah, memang kemudian di kalangan sekuler itu yang memperlawankan, memisahkan awalnya, dan kemudian memperlawankan agama secara umum, diperlawankan dengan sains, mungkin karena sejarah di Eropa waktu itu terjadi pertentangan yang sangat ya sangat radikal seperti itu, sehingga mengorbankan jiwa dan sebagainya dan sebagainya.